Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, hari Kamis tanggal 2 April 2020, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya sebagai syarat prasidang online dengan judul Pengukuran Beban Kerja Mental dan Tingkat Kelelahan menggunakan metode NASA TELX dan SOFI pada karyawan PT Graha Digital Indonesia. Dan perkenalkan, nama saya Clara Clarita Venivian, NIM D10611611029. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri, Universitas Tanjung Pura. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, Ibu Silvi Uslianti STMT, dosen pembimbing pendamping saya, Ibu Ratih Rahmawati STMT, dosen penguji utama saya, Bapak Ivan Sujana STMT, dan dosen penguji pendamping saya, Bapak Dr. Yopa Eka Prawatya STMN. Terima kasih karena telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Baik, materi presentasi saya meliputi latar belakang penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah dan asumsi, metodologi penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan kesimpulan. Latar belakang penelitian. Perkembangan teknologi informasi yang pesat membuat antar perusahaan bersaing semakin ketat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga aktivitas dari pekerja juga semakin bertambah. Beban kerja mental yang terlalu berat dapat menyebabkan seorang karyawan atau pekerja menderita gangguan bahkan stres akibat bekerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia atau Depnaker Trans RI, menyatakan jumlah kecelakaan kerja terus menunjukkan tren meningkat, di mana pada tahun 2017 tercatat sebanyak 123.041 kasus dan pada tahun 2018 menjadi sebanyak 173.105 kasus. Lebih dari 65% pekerja di Indonesia datang ke poliklinik perusahaan dengan keluhan kelelahan kerja. Jadi penelitian ini saya lakukan di perusahaan IT yang bernama PT Graha Digital Indonesia yang berlokasi di Jalan Budi Karya nomor 7A, Pontianak, Kalimantan Barat, di mana perusahaan ini berdiri pada tanggal 5 April 2019 dengan jumlah karyawan sebanyak 30 orang dan jam kerja dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Perusahaan ini memberikan berbagai jenis layanan dalam bidang IT yang mencakup pengembangan dan desain situs web, aplikasi seluler, IoT, rumah perangkat lunak, dan pemasaran digital. Pekerjaan sebagai seorang karyawan IT merupakan pekerjaan yang dinilai memiliki beban kerja mental dan kelelahan yang cukup tinggi. Hal ini karena pekerjaan yang dilakukan termasuk pekerjaan yang monoton dengan sikap duduk menghadap layar komputer dan harus berpikir cara mengolah serta mendesain sesuatu agar tampak menarik dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan setiap pekerjaan juga menjadi indikator dalam penilaian kinerja. Untuk itu, karyawan harus berusaha menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Dari hal tersebut, maka beban kerja mental dan tingkat kelelahan dinilai memiliki hubungan dan berpengaruh bagi karyawan yang bekerja dalam bidang ini. Tujuan penelitian di sini ada 4. Yang pertama, menghasilkan tingkat beban kerja mental yang diterima oleh karyawan PT Graha Digital Indonesia menggunakan metode NASA TELX. Yang kedua, menghasilkan tingkat kelelahan kerja pada karyawan PT Graha Digital Indonesia menggunakan metode SOFI. Yang ketiga, memperoleh hubungan beban kerja mental dan tingkat kelelahan yang diterima karyawan PT Graha Digital Indonesia menggunakan metode NASA TELX dan SOFI. Dan yang terakhir, menghasilkan rekomendasi usulan perbaikan berdasarkan hasil pengukuran yang sudah dilakukan. Batasan masalah yang ada 4. Yang pertama, pengukuran dilakukan pada seluruh karyawan di semua divisi perusahaan PT Graha Digital Indonesia cabang Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Yang kedua, penelitian dimulai dari tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan 18 Januari 2020. Yang ketiga, responden merupakan karyawan PT Graha Digital Indonesia yang sudah bekerja minimal 1 bulan. Dan yang keempat, pengukuran beban kerja mental dan kelelahan dilakukan dengan pengisian kuesioner NASA TELX untuk beban kerja mental dan kuesioner SOFI untuk tingkat kelelahan pada karyawan.
Asumsi ada 3. Yang pertama, kondisi dari perusahaan tidak mengalami perubahan kebijakan selama penelitian dilakukan. Yang kedua, karyawan yang diamati dan dijadikan objek pengukuran adalah karyawan yang bekerja dalam situasi dan kondisi yang normal. Yang ketiga, dalam melakukan pengukuran, responden memahami isi kuesioner NASA, TLX, dan SOFI yang diberikan dan dalam pengisian tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Metodologi penelitian, yang pertama ini adalah metode NASA TLX atau National Aeronautics and Space Administration Task Load Index. Metode NASA TLX untuk mengukur beban kerja mental dikembangkan oleh Sandra G. dari NASA Research Center dan Lowell S. Teflon dari San Jose State University pada tahun 1981. Selanjutnya metode SOFI atau Swedish Occupational Fatigue Index. Instrumen ini merupakan instrumen pengukuran kelelahan dan kantuk yang pertama kali dikembangkan oleh Asberg pada tahun 1998. Selanjutnya diagram alir penelitian, itu dimulai dari terus studi literatur, dilanjutkan perumusan masalah, penetapan tujuan penelitian, dan selanjutnya pengumpulan data berupa kuesioner NASA TLX dan kuesioner SOFI, lalu dilakukan uji validitas dan kuesioner. Selanjutnya, apakah data valid dan reliable? Jika tidak, maka kembali ke pengumpulan data. Jika iya, maka lanjut ke pengolahan data. Pengolahan data di sini menggunakan metode NASA TLX dan metode SOFI. Selanjutnya dilakukan uji pengaruh linear menggunakan uji linear regresi X terhadap Y. Selanjutnya analisa dan pembahasan meliputi ada 4 beban kerja mental, tingkat kelelahan, linear regresi, dan rekomendasi perbaikan. Dilanjutkan kesimpulan dan saran, dan selesai. Pengumpulan data. Data yang dikumpulkan diperoleh dari pengambilan data penyebaran kuesioner NASA, TLX, dan SOFI yang diisi oleh seluruh karyawan perusahaan sebanyak 30 orang yang telah bekerja minimal 1 bulan di perusahaan tersebut. Ada 2 data kuesioner NASA, data kuesioner. Yang pertama, data kuesioner NASA TLX berupa rekapitulasi pembobotan dari perbandingan berpasangan dan rekapitulasi rating dari melingkari angka dengan rentang 0 sampai 100 sesuai pertanyaan. Yang kedua, data kuesioner SOFI berupa rekapitulasi skor dari 25 pertanyaan dengan rentang angka dari 0 sampai 6 yang menyatakan 0 berarti pertanyaan tidak dirasakan sama sekali dan 6 berarti pertanyaan sangat dirasakan oleh responden. Selanjutnya ini adalah tabel kuesioner NASA TLX, yaitu pembobotan. Di sebelah kanan itu ada keterangan dari 6 dimensi yang diolah. Selanjutnya ada tabel kuesioner NASA TLX untuk rating. Dan ini rekapitulasi skor untuk kuesioner SOFI. Secara garis besar, terdapat 3 jenis pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu yang pertama, beban kerja mental dengan metode NASA TLX, yang kedua, tingkat kelelahan kerja dengan metode SOFI, dan yang terakhir, pengaruh antara beban kerja mental dengan tingkat kelelahan dengan uji regresi linear sederhana. Nah, sebelum kita melakukan pengolahan data menggunakan metode, maka kita perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas data kuesioner. Dan di sini untuk beban kerja mental, data sudah valid dan reliable. Kenapa? Karena dari hasil uji validitas, ke-6 item kuesioner memiliki nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel. Terlihat bahwa R tabel yaitu 0,3494. Dan di tabel sebelah kanan itu ada 6 dimensi dan person correlation-nya semua di atas 0,3494. Begitu juga dengan tabel reliabilitas yang di sebelah kiri itu yaitu 0,481, di mana R hitung lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,481 lebih besar daripada 0,3494, maka data dinyatakan reliable. Selanjutnya ada contoh pengolahan data untuk beban kerja mental, metode NASA TLX. Di sini ada atas nama Welly Gusnaidi dengan posisi pekerjaannya sebagai project manager. Di dalam tabel tersebut terdapat rating, tally, dan WWL. Nah, rata-rata WWL yang dialami karyawan tersebut sebesar 88,67. Menurut ketentuan, apabila nilai tersebut terdapat di antara 61 sampai 80, maka rentang tersebut masuk dalam klasifikasi tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa beban kerja mental yang dialami oleh project manager berada dalam kategori tinggi. Deskripsi pekerjaan sebagai project manager sendiri yaitu berupa membuat
perencanaan kegiatan operasional pelaksanaan proyek, mengatur kegiatan operasional pelaksanaan proyek, serta mengontrol pelaksanaan operasional pelaksanaan proyek. Dari pemaparan deskripsi itu terlihat bahwa posisi pekerjaan ini tanggung jawabnya besar terhadap kelangsungan proyek yang masuk ke perusahaan. Hal ini karena setiap proyek yang masuk ke perusahaan perlu direncanakan dan diatur deadline, serta pengerjaan proyek tersebut harus dimasukkan ke divisi yang mana. Selain itu, pengontrolan operasional atau pelaksanaan kerja proyek juga perlu dilakukan agar target proyek itu dapat selesai tepat waktu. Maka beban kerja mental yang dihasilkan pada posisi pekerjaan ini cukup tinggi. Nah, di sebelah kanan itu ada grafik dimensi WWL dari yang paling dominan yang dirasakan oleh project manager, di mana dimensi tersebut yaitu performance atau performansi, di mana nilai WWL dari dimensi tersebut sebesar 500. Dapat dominan karena responden merasa memiliki keharusan dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, sehingga proyek yang diberikan dapat berhasil dan mencapai target yang diharapkan. Berikut adalah tabel rekapitulasi WWL pada seluruh karyawan, di mana di situ terdapat rata-rata average of WWL yaitu sebesar 72,00 dengan kategori adalah tinggi. Selanjutnya ada grafik perbandingan WWL pada seluruh karyawan. Nilai rata-rata beban kerja mental yang tertinggi dialami oleh karyawan yang bernama Welly Gusnaidi dengan posisi pekerjaan sebagai project manager dan Ambrosius Amatuan sebagai web developer, di mana rata-rata WWL yaitu sebesar 88,67 yang termasuk klasifikasi tinggi. Sedangkan nilai rata-rata beban kerja mental yang terendah dialami oleh karyawan yang bernama Henny dengan posisi pekerjaan sebagai assistant director dengan rata-rata WWL-nya sebesar 57,33 yang termasuk klasifikasi sedang. Nah, ini merupakan gambar grafik dimensi yang paling dominan dirasakan karyawan. Di situ terlihat bahwa dimensi yang paling dominan adalah dimensi effort atau tingkat usaha. Kenapa dapat dominan? Karena karyawan merasa tingkat usaha merupakan faktor yang sangat penting, di mana karyawan ingin berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan baik untuk mencapai level performansi, sehingga proyek yang diberikan dapat berhasil terselesaikan dan mencapai target yang diharapkan. Selanjutnya masuk ke pengolahan data untuk metode SOFI. Sama dengan metode Nasatel X, sebelum kita melakukan pengolahan data, ya kita perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas data kuesioner. Di sini data sudah valid dan reliable. Kenapa? Karena dari hasil uji validitas, ke-25 item kuesioner memiliki nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel. Terlihat dari tabel sebelah kanan, semua angka di percent correlation itu lebih besar daripada 0,3494. Begitu juga dengan tabel reliabilitas. Di situ 0,905, di mana R hitung lebih besar daripada R tabel, 0,905 lebih besar daripada 0,3494, maka data dinyatakan reliable. Selanjutnya, contoh dari pengolahan data tingkat kelelahan kerja metode SOFI, itu atas nama Jason Audielin, posisi pekerjaannya sebagai graphic designer. Total skor sebesar 31 dan nilai MEAN sebesar 6,20. Menurut literatur, nilai MEAN tersebut terdapat di antara 1 sampai 10 yang menyatakan bahwa tingkat kelelahan pada rentang tersebut masuk dalam kategori rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelelahan yang dialami oleh salah satu orang pada divisi graphic designer tersebut tergolong rendah. Deskripsi pekerjaan sebagai graphic designer sendiri yaitu berpikir kreatif untuk menghasilkan ide dan konsep baru, serta mengembangkan desain interaktif, menyampaikan pesan dengan cara yang unik, mempresentasikan ide dan konsep yang telah dibuat, mengembangkan prototipe desain yang sesuai, serta menciptakan inovasi baru. Dari pemaparan tersebut terlihat bahwa posisi pekerjaan ini memiliki beban kerja yang cukup banyak dan menuntut untuk banyak berpikir kreatif baik dari segi ide maupun konsep. Maka tidak heran kalau beban kerja mental yang dialami itu cukup tinggi. Tetapi dari perhitungan menggunakan metode SOFI, menunjukkan bahwa kelelahan yang dialami karyawan pada divisi ini tergolong rendah. Hal ini dapat terjadi karena jumlah karyawan pada divisi ini cukup banyak, yaitu 5 orang, sehingga pekerjaan yang dilakukan terbagi dan tidak menyebabkan terlalu lelah. Faktor lain yang menyebabkan kelelahan disebabkan oleh faktor fisik dan kondisi psikologis masing-masing karyawan yang juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada tabel rekapitulasi tingkat kelelahan pada seluruh karyawan. Di situ terdapat rata-rata MEAN sebesar 10,67, di mana tingkat kelelahannya adalah rendah.
Berikut adalah grafik perbandingan total nilai MEAN pada seluruh karyawan. Nilai MEAN tingkat kelelahan yang tertinggi dialami oleh karyawan yang bernama Hendrianto dengan posisi pekerjaan sebagai graphic designer, di mana nilai MEAN yaitu sebesar 20 yang masuk kategori menengah. Sedangkan nilai MEAN tingkat kelelahan yang rendah itu atas nama Hansen Budinata dengan posisi pekerjaan sebagai mobile apps developer dengan nilai MEAN sebesar 4,40 yang masuk kategori rendah. Tingkat kelelahan kerja dengan frekuensi terbanyak yaitu 16 orang adalah tingkat kelelahan kerja rendah dengan persentase sebesar 53,33%. Diikuti dengan tingkat kelelahan kerja menengah yaitu 14 orang dengan persentase sebesar 46,67%. Dan yang terakhir adalah tingkat kelelahan kerja tinggi dengan persentase sebesar 0,00%. Hal tersebut menjelaskan bahwa rata-rata tingkat kelelahan kerja yang dialami sebagian karyawan perusahaan masuk dalam kategori rendah ke menengah. Setelah dilakukan pengolahan menggunakan metode NASA dan SOFI, kita lakukan uji pengaruh beban kerja mental terhadap tingkat kelelahan, di mana uji pengaruh ini kita lakukan dengan uji regresi linear sederhana. Syarat dalam melakukan uji regresi linear sederhana yaitu melakukan uji asumsi klasik. Apa sih tujuan uji asumsi klasik? Yaitu untuk mengetahui apakah model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi statistik yang dibutuhkan, sehingga diperoleh model regresi yang baik, hasil yang tidak bias, dan konsisten. Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama uji normalitas, dan yang kedua adalah uji heterokedastisitas. Uji normalitas itu dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual yang diperoleh dari model regresi berdistribusi secara normal atau sebaliknya. Di sini saya menggunakan dua jenis metode, yang pertama normal p-plot dan yang kedua uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk gambar yang pertama, itu dasar untuk pengambilan keputusannya yaitu apabila titik-titik tersebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut dapat dikatakan normal. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa titik-titik atau plot menyebar di sekitar garis serta mengikuti garis diagonal, sehingga kesimpulannya adalah data nilai residual telah berdistribusi normal. Yang gambar kedua, tabel yang kedua itu dasar untuk pengambilan keputusan untuk mengetahui apakah distribusi telah berdistribusi telah normal atau tidak, yaitu dengan melihat angka signifikansi. Bila residual berdistribusi normal, maka nilai signifikansi atau p-value-nya lebih dari 0,05. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai assumed signifikansi tail-nya pada pengujian yang dilakukan itu sebesar 0,200, di mana 0,200 ini lebih besar daripada 0,05. Maka kesimpulannya adalah data residual berdistribusi normal. Selanjutnya uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual dalam model regresi pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Di sini saya juga menggunakan dua jenis metode. Yang pertama itu graphic scatter plot dan yang kedua itu uji Spearman's Rho. Untuk gambar yang pertama, dasar pengambilan keputusannya yaitu apabila sebuah pola yang terlihat tidak jelas, seperti titik-titik yang tersebar di atas dan di bawah angka 0, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa titik-titik yang menyebar memiliki pola yang tidak beraturan yang tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga kesimpulannya adalah tidak terdapat gejala heterokedastisitas pada model regresi. Dan untuk gambar yang kedua, dasar pengambilan keputusannya yaitu apabila korelasi antara variabel independen dan residual diperoleh nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dan di situ nilai signifikansi tail-nya itu sebesar 0,999, di mana 0,999 itu lebih besar daripada 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Pengaruh beban kerja mental terhadap tingkat kelelahan kerja diuji dengan uji regresi linear sederhana. Salah satu hasil uji regresi linear sederhana yaitu uji T. Uji T menggambarkan pengaruh variabel beban kerja mental terhadap tingkat kelelahan. Di sini terdapat tabel dari hasil output SPSS. Di situ nilai T-nya 0,021. Selanjutnya kita lakukan uji hipotesis. Di sini H0 sama dengan beban kerja mental secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kelelahan pada karyawan.
Dan HA-nya, beban kerja mental secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kelelahan pada karyawan. Nilai T hitung kurang daripada T tabel, yaitu 0,021 kurang dari 2,048, maka H0 diterima. Artinya, beban kerja mental tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kelelahan karyawan. Model linear regresi pada karyawan yaitu Y aksen sama dengan A tambah BX. Y aksen sama dengan 10,537 ditambah 0,002X. Koefisien regresi pada variabel bebas atau independen berpengaruh secara positif terhadap variabel terikat atau dependen. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara beban kerja mental dan tingkat kelelahan. Hal tersebut artinya apabila variabel beban kerja mental mengalami kenaikan sebesar 1, maka tingkat kelelahan juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,002. Kesimpulan, ada 4. Yang pertama, tingkat beban kerja mental yang diterima oleh karyawan PT Graha Digital Indonesia berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan masuk dalam kategori tinggi. Hal tersebut disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan rata-rata WWL atau average of WWL yang diperoleh yaitu sebesar 72,00 dengan interpretasi nilai skor berada pada rentang antara 61 sampai 80, sehingga beban kerja mental dikategorikan tinggi. Dimensi beban kerja mental yang paling berpengaruh terhadap karyawan yaitu effort atau tingkat usaha dengan rata-rata nilai produk sebesar 276,25. Yang kedua, tingkat kelelahan kerja yang diterima oleh karyawan PT Graha Digital Indonesia berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan tergolong dalam kategori rendah. Hal tersebut berdasarkan hasil perhitungan rata-rata total skor yang diperoleh yaitu sebesar 53,37 dan nilai MEN sebesar 10,67, di mana interpretasi nilai total MEN apabila berada dalam rentang 1-10, maka tingkat kelelahan tergolong rendah. Frekuensi untuk tingkat kelelahan kerja rendah yaitu sebanyak 16 orang dengan persentase sebesar 53,33%. Yang ketiga, hubungan beban kerja mental dan tingkat kelelahan yang diterima karyawan PT Graha Digital Indonesia diperoleh dari hasil uji regresi linear sederhana menggunakan uji T. Berdasarkan pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa keputusan menerima H0, yang artinya beban kerja mental tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kelelahan kerja karyawan perusahaan. Yang terakhir, usulan perbaikan yang dapat diberikan terhadap pengukuran beban kerja mental dan tingkat kelelahan pada PT Graha Digital Indonesia yaitu melakukan pemerataan jumlah anggota divisi, menambah karyawan baru pada divisi yang hanya terdapat 1 orang karyawan, meningkatkan kerjasama tim, menyediakan tempat istirahat seperti kantin, menambah fasilitas olahraga yang tidak memakan banyak tempat, membuat penjadwalan kegiatan di hari Sabtu, melakukan medical check-up, melakukan penataan dan desain ruangan, memberikan insentif tambahan untuk memotivasi pekerja, serta menganalisis mental task setiap divisi untuk menjaga performansi kerja. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.